Pernah kepikiran nggak sih, sekolah itu sebenarnya buat apa? Cuma buat nyetak pekerja, biar kita siap kerja gitu? Atau ada tujuan yang lebih besar, buat membentuk kita jadi manusia seutuhnya, yang bisa mikir kritis? Nah, pertanyaan ini nih jantung dari pembahasan kita kali ini. Kita akan ngomongin seorang filsuf bernama John Dewey. Idenya itu mengubah total dunia pendidikan, tapi di saat yang sama, memicu kritik yang super tajam. Oke, coba kita bedah langsung ya pertanyaan mendasar ini. Ya kan, di satu sisi kita butuh banget tenaga kerja yang jago, yang kompeten. Itu praktis. Tapi di sisi lain, ada impian besar buat ngembangin potensi manusia seutuhnya. Nah, John Dewey ini, dia ada persis di tengah-tengah perdebatan panas ini. Biar kita ngerti dilemanya, ada 5 hal yang bakal kita bahas. Kita kenalan dulu sama John Dewey, terus kita bongkar ide revolusionernya, setelah itu kita lihat kritiknya, pedes banget loh. Terus kita cek jejaknya di Indonesia, nyampe nggak sih idenya ke sini? Dan terakhir, kita renungin bareng-bareng, warisannya tuh masih relevan nggak sih buat kita sekarang? Oke, kita mulai dari yang pertama. Siapa sih John Dewey ini? Dia ini bukan orang sembarangan ya. Dia itu salah satu filsuf paling penting dari Amerika. Penggagas aliran filsafat pragmatisme, sekaligus pelopor psikologi pendidikan. Coba kita lihat perjalanan hidupnya sekilas. Lahir tahun 1859, karir akademisnya cemerlang banget. Tapi, coba deh perhatiin poin yang tahun 1896. Ini yang keren. Dia bikin sekolah laboratorium di Universitas Chicago. Jadi dia nggak cuma ngomong doang. Idenya itu langsung diuji coba di dunia nyata, di kelas beneran. Ini nunjukin kalau dia tuh pemikir sekaligus praktisi. Dan karyanya yang paling terkenal, Democracy and Education, itu jadi semacam kitab suci pemikirannya yang pengaruhnya kemana-mana. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dan ini intinya. Revolusi belajar sambil melakukan. Nah, disinilah dobrakan terbesarnya Dewey. Dia, bisa dibilang, secara frontal menggugat sistem pendidikan tradisional yang waktu itu dianggapnya kaku banget dan udah nggak relevan lagi. Lihat deh perbandingannya di sini. Kelihatan jelas banget bedanya. Kalau pendidikan tradisional yang di kiri, gurunya yang jadi pusat. Kita, muridnya ya pasif aja, duduk manis, dengerin, terus ngapalin. Tujuannya, katanya sih persiapan untuk hidup nanti. Nah, Dewey datang dan membalikkan semuanya. Di model progresif dia, yang di kanan, siswanya yang jadi pusat. Kita harus aktif, spontan. Dan yang paling penting, belajar sambil melakukan. Dan ini nih yang paling krusial. Bagi Dewey, pendidikan itu bukan persiapan buat hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Beda banget kan? Nah, semua ide ini akarnya dari mana sih? Dari filsafat yang namanya pragmatisme. Gampangnya gini deh. Pragmatisme itu ngelihat sebuah ide atau teori itu benar atau enggak, ya dari gunanya di dunia nyata. Ide ini bisa dipakai enggak? Bisa buat mecahin masalah beneran enggak? Kalau jawabannya iya, ya berarti ide itu valid. Itulah kenapa Dewey ngegas banget soal pentingnya pengalaman dan praktek langsung. Dan kutipan paling terkenalnya ini, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya, Dewey pengen sekolah itu jadi kayak miniatur masyarakat, tempat kita belajar ngadepin masalah nyata, bukan cuma sibuk ngapalin materi buat ujian doang. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Gagasannya kedengeran keren ya, tapi tentu aja nggak semua orang setuju. Justru disinilah kritik tajamnya muncul. Ide Dewey yang kelihatan idealis ini malah dituduh jadi pelayan untuk kepentingan yang jauh berbeda, yaitu mesin kapitalisme industri. Coba kita bedah kritiknya satu-satu lewat tabel ini. Kata para kritikus gini, idenya Dewey soal siswa aktif itu praktiknya cuma buat nyetak individu yang siap kerja. Terus pendidikan sebagai pengalaman? Itu cuma cara buat ngelatih skill buat kebutuhan industri. Pengetahuan diuji dalam praktek. Itu ujung-ujungnya cuma soal efisiensi demi kepentingan ekonomi. Jadi kesimpulan para kritikus ini dampaknya fatal. Pendidikan moral dan spiritual atau akhlak jadi dikesampingkan dan manusia direduksi. Dianggap cuma jadi sumber daya, jadi mesin produksi buat cari untung. Kalau ditarik lagi, para kritikus ini ngelihat ada beberapa akar masalah di filosofinya Dewey. Pertama, pragmatismenya. Karena kebenaran cuma diukur dari guna atau manfaat, ini dianggap menolak nilai-nilai moral yang absolut. Terus progresivismenya, fokus ke kemajuan sosial itu, katanya, gampang banget dibajak sama kepentingan ekonomi industri. Dan terakhir, fokusnya ke kebebasan individu dan kekuatan akal. Ini dianggap jadi kebablasan, sampai-sampai ngabaikan dimensi spiritual atau moralitas. Sekarang, bagian 4. Kita bawa perdebatan global ini pulang ke rumah, ke Indonesia. Gimana sih jejak Dewey di sini? Kita akan lihat pertarungan antara idealnya kurikulum dan realita yang ada di kelas-kelas kita. Dan percaya atau enggak,
ide-idenya John Dewey ini secara formal sebenarnya udah diadopsi loh di Indonesia. Salah satu buktinya yang paling jelas ada di kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal sebagai KTSP. Coba lihat deh daftar pengalaman belajar dalam KTSP ini. Ada mengamati, mendemonstrasikan, bikin eksperimen, menganalisis, dan seterusnya. Ini semua kan intinya learning by doing-nya Dewey banget, iya kan? Ini bukti nyata loh kalau pengaruh dia itu sampai ke kebijakan pendidikan kita. Di atas kertas, idealnya kurikulum kita itu maunya pembelajaran yang berpusat pada siswa, student-centered learning. Tapi ya kita semua tahu lah ya realitanya gimana. Di lapangan prakteknya seringkali masih balik lagi ke model lama, berpusat pada guru. Kenapa bisa gitu? Ya macam-macam alasannya. Mungkin karena tekanan ujian, sumber daya yang terbatas, atau kebiasaan mengajar yang udah mendarah daging. Nah, jurang antara idealita dan realita inilah yang sebenarnya coba dijembatani sama inisiatif kayak Merdeka Belajar sekarang ini, yang lagi-lagi menekankan kemandirian siswa dan belajar lewat proyek. Ini bukti kalau gagasan Dewey itu masih relevan banget sampai detik ini. Oke, kita sampai di bagian terakhir, warisan yang terus diperdebatkan. Jadi setelah mendengar semua ini, apa nih yang bisa kita ambil? Gimana seharusnya kita memandang John Dewey dan ide-idenya di zaman sekarang? Slide ini merangkum pertarungan gagasannya dengan sempurna. Di satu kubu ada visinya Dewey yang luhur, pendidikan demokratis, siswa yang aktif dan kritis, sekolah yang jadi cerminan masyarakat buat pertumbuhan individu seutuhnya. Tapi di kubu lain, ada kritik utamanya. Pendidikan ini cuma buat industri, siswa cuma jadi calon pekerja, sekolah cuma melayani kapitalisme, dan nilai spiritual diabaikan. Nah, dua-duanya ini adalah warisan yang harus kita pikirkan. Dan semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling awal tadi. Ternyata setelah lebih dari 1 abad, perdebatan ini masih relevan banget buat kita. Jadi apa tujuan akhir pendidikan kita? Apakah untuk mencetak tenaga kerja yang efisien? Atau untuk membentuk manusia yang utuh dan moral? Pertanyaan ini mungkin jawabannya harus terus kita cari bersama-sama.